Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Fatma Lestari. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai Security Vulnerability Assessment atau disingkat dengan SVA. Pertama-tama kita akan lihat terlebih dahulu latar belakang insiden-insiden chemical security pada industri. Secara statistik, serangan terhadap fasilitas oil and gas ini terjadi selama kurun waktu 1970 hingga 2016. Gambar ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya serangan terhadap fasilitas oil and gas. Dengan berbagai fasilitas, misalnya oil and gas business, oil tanker, gas utility, dan oil utility. Serangan terhadap fasilitas oil and gas juga terjadi antara 2000 sampai 2016 dengan kurang lebih perkiraan atau estimasi di atas sampai 100 kali serangan pada beberapa negara tertentu. Selanjutnya kita akan melihat ada berbagai kejadian chemical security incidents antara lain sebagai berikut. Tianjin Explosion yang terjadi di Cina 12 Agustus 2015 yang membunuh 173 orang, cedera ratusan orang yang diakibatkan pada chemical storage di Port of Tianjin yang menyimpan lebih dari 800 ton amonium nitrat. Kejadian kedua adalah Beirut Explosion pada 4 Agustus 2020 di Lebanon, di mana sejumlah besar amonium nitrat disimpan pada pelabuhan kota Beirut yang mengakibatkan kerugian kurang lebih 10 hingga 15 billion US dollar dan mengakibatkan 200 orang cedera, 3 orang hilang. Selanjutnya adalah serangan drones pada fasilitas oil and gas, yaitu pada kejadian 14 September 2019 yang dilakukan oleh international terrorist dengan mengakibatkan kehilangan 5,7 million barrel oil facilities. Lokasi lainnya juga mengalami hal yang sama. Pertama-tama saya akan mulai dengan definisi penting terkait antara industrial chemical safety dan industrial chemical security. Industrial chemical safety fokus pada risiko yang terkait dengan cedera pada manusia maupun kerugian serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bahan-bahan kimia dan dinyatakan sebagai suatu probabilitas terjadinya sebuah insiden dan seberapa besar dampaknya. Industrial chemical safety juga fokus pada perlindungan pekerja dari bahan-bahan kimia dan sifatnya adalah tidak disengaja. Sementara industrial chemical security merupakan risiko dari suatu bahan kimia yang diekspresikan dalam bentuk likelihood dari sebuah ancaman yang merupakan sebuah target yang menyebabkan dampak dari akibat ancaman tersebut terjadi. Kemudian industrial chemical security fokus pada perlindungan bahan-bahan kimia dari penyalahgunaan, serta sifatnya adalah disengaja. Berikut ini menggambarkan Swiss cheese model antara safety dan security. Safety umumnya kita menyebut sebagai hazard assessment, consequences assessment, assessment control measure atau pengendaliannya. Safety incident sifatnya adalah tidak disengaja, sementara security incident mulai dari threat assessment atau kajian ancaman, kemudian consequences assessment, protective barrier assessment, dan sifatnya adalah disengaja. Berikutnya adalah definisi mengenai Security Vulnerability Assessment atau SVA. SVA adalah sebuah proses evaluasi secara sistematis dengan menggunakan teknik kualitatif maupun kuantitatif yang diterapkan untuk mengetahui kerentanan dari sebuah sistem security dan menilai bagaimana efektivitasnya untuk melindungi sebuah target dari serangan musuh. SVA menggunakan approach berbasis tim, di mana tim ini memiliki sejumlah pengetahuan dan juga skills yang kompeten, antara lain dalam bidang physical and cyber security, proses safety, fasilitas, proses desain, dan operasi, emergency response, management, dan juga disiplin lainnya. Tujuan dari SVA adalah untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya keamanan, ancaman, kerentanan yang dihadapi oleh sebuah fasilitas dan untuk mengevaluasi tindakan-tindakan apa saja yang sudah dilakukan agar dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat, pekerja, national interest, lingkungan, dan juga perusahaan. Konsep dari security vulnerability antara lain adalah 5 hal.
Yang pertama adalah mengidentifikasi critical asset apa yang ada di fasilitas Anda. Kemudian mengetahui ancaman-ancaman yang mungkin timbul dari adanya fasilitas tersebut. Selain itu, existing security measure atau tindakan-tindakan yang sudah dilakukan untuk melindungi keamanan tadi yang ada di fasilitas Anda. Dan selanjutnya adalah mengidentifikasi potensial musuh ataupun baik dari sisi internal maupun eksternal, misalnya seperti international ataupun local terrorism ataupun dari dalam perusahaan sendiri. Dan selanjutnya adalah mengkaji kerentanan ada situasi maupun kondisi yang sangat rentan di perusahaan Bapak Ibu. Tahap pertama adalah kita perlu mengidentifikasi critical asset atau aset kritis apa saja yang ada di perusahaan. Bisa berupa orang, peralatan, sistem, bahan kimia, produk, ataupun informasi penting. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah konsekuensi ataupun dampak. Dampak dapat berupa efek kesehatan akut seperti misalnya kematian atau cedera, ataupun kerusakan properti, serta dampak terhadap lingkungan. Tabel berikut menunjukkan berbagai contoh kandidat ataupun critical asset dan juga dampaknya. Misalnya dapat berupa loss of containment, kerusakan ataupun cedera yang berasal dari sebuah proses peralatan, kendaraan, perpipaan, dan juga sistem transportasi lainnya. Pencurian dari berbagai hidrokarbon, bahan kimia berbahaya, dan juga critical business information, dan juga contoh-contoh lainnya. Likelihood adalah fungsi dari ketertarikan musuh terhadap aset, kemudian ancaman yang dihadapi, dan juga kerentanan dari sebuah aset. Attractiveness atau ketertarikan adalah merupakan estimasi persepsi dari sebuah target oleh musuh yang tergantung dari beberapa faktor. Faktor-faktor ketertarikan dari sebuah aset adalah dapat berpotensi menyebabkan kematian yang massal ataupun dalam jumlah besar. Kerusakan yang dapat terjadi sangat besar, kemungkinan terjadinya disrupsi atau gangguan pada perusahaan tersebut, baik di level nasional, regional maupun lokal. Merupakan simbol ataupun ikonik, dapat berfungsi sebagai prekursor bahan-bahan kimia, bersenjata bahan kimia maupun biologi, dan merupakan target yang mudah untuk dikenali. Ancaman adalah fungsi keberadaan sebuah musuh yang memiliki intensi, motivasi, dan kemampuan untuk melakukan sebuah serangan dan kemudian mengakibatkan kerugian ataupun kerusakan dari sebuah aset. Proses Security Vulnerability Assessment terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah karakterisasi aset, identifikasi critical asset dan juga infrastruktur. Yang tahap kedua adalah kajian ancaman. Kemudian yang tahap ketiga adalah analisis vulnerability, dilanjutkan dengan kaji risiko, dan yang terakhir adalah countermeasure analysis atau analisis sistem proteksi keamanan yang ada. Berikut ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan Security Vulnerability Assessment. Seperti kita ketahui ada 5 langkah, yaitu pertama, aset karakterisasi di mana kita mengidentifikasi critical asset dan infrastruktur. Tahap kedua adalah threat assessment, kita mengidentifikasi adanya potensi-potensi musuh. Tahap ketiga adalah vulnerability analysis, di mana kita mendefinisikan skenario yang mungkin terjadi dan mengevaluasi potensi konsekuensi yang mungkin terjadi. Tahap keempat adalah kaji risiko di mana kita menentukan likelihood dan juga menentukan tingkat risikonya. Likelihood dapat terdiri dari vulnerability, threat, dan juga attractiveness. Tahap kelima adalah countermeasure analysis di mana kita mengidentifikasi dan mengevaluasi opsi-opsi proteksi keamanan yang mungkin kita terapkan. Saya mulai dengan tahap pertama, yaitu menentukan critical asset. Di mana tahap ini kita melakukan identifikasi critical asset dan infrastruktur yang mungkin ada. Gambar berikut dapat menjadikan contoh bagaimana kita menentukan critical asset, di mana di sini bisa berupa fasilitas maupun sumber-sumber bahan kimia lainnya. Pada grafik berikut ini atau tabel berikut ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk menentukan potensi dari critical asset tersebut dan juga rankingnya. Tahap berikutnya adalah threat assessment di mana kita melakukan identifikasi
adanya potensi musuh, intensinya, dan juga histori atau catatan yang pernah terjadi. Bapak Ibu bisa menggunakan tabel berikut, tabel 3.11 yaitu tentang threat rating criteria, dan juga tabel 3.13 untuk menentukan attractiveness factor ranking definition. Tahap selanjutnya adalah vulnerability analysis, yaitu kita menentukan kerentanan di mana saat ini tindakan-tindakan apa saja yang sudah dilakukan dan kemungkinan terjadinya kegagalan. Rekan-rekan sekalian bisa menggunakan gambar berikut ini 3.15 untuk menentukan vulnerability rating criteria. Tahap keempat adalah kaji risiko, di mana di sini dilakukan penentuan likelihood yang merupakan fungsi dari vulnerability, ancaman, dan juga attractiveness. Selanjutnya kita mengevaluasi risiko berdasarkan tabel sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh penentuan kemungkinan atau likelihood yang terdiri dari fungsi vulnerability, threat, dan juga attractiveness, kemudian di cross terhadap tingkat keparahan. Tahap selanjutnya adalah countermeasure analysis, merupakan proses di mana kita memberikan opsi-opsi countermeasure yang mungkin dapat diterapkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat mendiskusikan pada setiap kelompoknya bagaimana mengimplementasikan security vulnerability assessment. Semoga bermanfaat. Terima kasih.